Komisi 5 DPR gelar rapat dengar pendapat umum bersama pihak aplikator transportasi daring membahas revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ. Dalam rapat tersebut, DPR mengkritik tarif pemotongan biaya aplikasi yang dinilai memberatkan mitra pengemudi dan mendesak tarif aplikator ojek online menjadi 10%. Anggota Komisi 5 DPR Adian Napitupulu mengkritik tarif pemotongan biaya aplikasi yang dinilai memberatkan mitra pengemudi. Dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor 1001 tahun 2022, regulasi potongan biaya aplikasi maksimal 20%. Hal ini diungkap saat Komisi 5 DPR rapat dengar pendapat umum bersama PT Goto Gojek Tokopedia, PT Grab Teknologi Indonesia, dan PT Teknologi Perdana Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari Kamis. Adian menilai tarif yang dikenakan sangat tidak adil karena pihak aplikator tidak menunjukkan kepedulian terhadap kondisi para mitra yang bekerja di platform mereka. Dulu kalau tidak salah pernah sempat 10% ya, jatah aplikator itu kan. Dan dia naik terus 10, 15, 20. Dalam prakteknya di atas 20. Adian juga menyoroti ketimpangan keuntungan antara perusahaan aplikator dan angkutan offline, di mana aplikator transportasi daring justru memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar. Adian menegaskan penindasan terhadap para sopir online harus segera dihentikan, dengan merekomendasikan penurunan tarif dalam peraturan tersebut kembali ke 10%. Menurut saya sambil kita menunggu, jika diizinkan pimpinan sambil kita menunggu proses revisi undang-undang ini, memungkinkan tidak ini kita jadikan kesimpulan untuk kita sampaikan pada Menteri Perhubungan agar tarifnya diturunkan lagi jadi 10%. Kenapa nggak punya tanggung jawab apa-apa? Nggak punya pool, nggak punya montir, nggak ngurus ketangkep, nggak apa-apa segala macam, tiba-tiba dapat 20%. Kalau kita tidak atur ini, percayalah, kita baik pada mereka, tapi berlaku tidak adil pada perusahaan angkutan yang lain. Di sisi lain, pihak aplikator menyoroti status hukum mitra pengemudi sebagai tantangan utama dalam industri transportasi online. Hal ini menyusul aksi demo yang menuntut THR bagi driver ojol. Status hubungan kemitraan tersebut perlu dan sudah semestinya dimasukkan dan ditegaskan dalam rancangan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pak. Pihak aplikator juga meminta revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ bisa memberikan kejelasan hukum dan mendukung keberlanjutan bisnis ride-hailing di Indonesia. Mereka mengajukan usulan agar ojek online atau ojol bisa diakui sebagai angkutan umum, sehingga memberi kepastian hukum bagi pengemudi ojol. Kalau kami boleh kasih masukan, fleksibilitas untuk memaksimalkan roda dua sebagai layanan first mile, last mile. Tadi seperti kita bilang, nggak bisa Pak berdiri sendiri Bapak Ibu. Ini pasti kita butuh bekerja sama. Karena bagaimanapun yang paling digunakan untuk commuting middle mile-nya adalah tetap public transport. Disinilah kita saling melengkapi sebagai satu ekosistem transportasi kesinambungan antara pemerintah punya transportasi umum dengan ojol kami, begitu. Aplikator juga mengusulkan ojol memiliki fleksibilitas lebih besar sebagai layanan first mile dan last mile. Pasalnya, keberadaan ojol bukan untuk menggantikan transportasi publik, tapi untuk melengkapi agar tercipta ekosistem transportasi yang lebih efisien.